Perkembangan wabah virus corona di tanah air kian mengkhawatirkan. Adanya potensi ledakan jumlah pasien positif COVID-19 pun semakin besar karena nggak sedikit nih yang menghiraukan imbauan pemerintah untuk menjaga jarak. Apalagi belakangan sejumlah orang ketahuan ya mudik duluan. Apa nggak takut nih? Bukannya pulang kampung harusnya bawa bahagia, malah jadi bawa bencana. Saya nggak bosan-bosan untuk terus ingatkan Anda, kenapa sih Anda harus tunda mudik di tengah kondisi pandemik seperti ini? Kita buka datanya yang sudah dikurasi oleh teman-teman CNN Indonesia. Yang pertama, ini dia, jangan mudik lagi pandemik sekarang. Tapi kalau kita lihat datanya, kita mundur ke tahun 2019, ini H-7 ya, H-7 sampai dengan hari H Lebaran. Jadi ada sekitar 19,5 juta pemudik di sini. Ini data yang dirilis oleh pemerintah dalam ratas antisipasi mudik Lebaran tahun 2020. Terlihat di sini angkanya 19,5 juta. Kalau kita lihat lagi mundur mungkin bisa sampai 20 juta ya. Ini ke seluruh wilayah Indonesia. Sementara kalau dari Jakarta aja, dari Jakarta sendiri terlihat ada 7,2 juta pemudik yang melakukan mudik di tahun 2019. Tapi kalau Anda bayangkan nih, misalnya 1%-nya aja dari angka 7,2 juta pemudik ini adalah ODP atau PDP. Nah, aktivitas inilah yang mengkhawatirkan atau dikhawatirkan bisa mengakibatkan penularan COVID secara masif dan membentuk epicentrum baru di luar wilayah Jakarta. Jadi kemana-mana semuanya ya COVID-19-nya ini. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Ini dia. Daerah tujuan mudik terbanyak tahun 2019 adalah Jawa Barat sudah pasti, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, dan di luar Pulau Jawa ada Sumatera Selatan dan juga Lampung di sini ya. Nah, pemudik ini terkonsentrasi di Pulau Jawa, kita lihat padahal seluruh wilayah dari Pulau Jawa sendiri masing-masing punya zona merah COVID-19. Jadi kalau Anda mudik bukan tidak mungkin zona merah ini bisa bertambah. Memang sih ya, mudik itu adalah ritual. Tapi kalau melihat pergerakan orang di masa seperti ini, nampaknya mudik bukanlah pilihan yang rasional. Berikutnya, ini dia. Ini ada dua contoh. Ini beberapa contoh yang berhasil diketahui dari orang-orang yang akan mudik atau yang mudik duluan ke kampung halaman. Kita lihat yang pertama dari CNN Indonesia. RK Ma'ruf, ini laporan dari Gubernur Jawa Barat kepada Wakil Presiden. Katanya ada lansia positif corona, tertular anaknya yang datang dari Jakarta. Berikutnya ini dari Detikcom. Dari Detikcom juga menuliskan mudik dari Jakarta, satu keluarga bahkan di Cianjur terindikasi positif corona. Nah, ini masa tega sih datang dari wilayah epicentrum bencana, bukannya bahagia, malah jadi kecewa. Berikutnya. Nah, kenapa sih ada imbauan jangan mudik, jangan mudik, jangan mudik? Selain pergerakan orang yang dianggap bisa jadi penularan masif ya, ini juga jadi alasan kuat untuk Anda harus menunda pulang kampung. Yang pertama kita lihat ada potensi penyebaran virus corona yang berkali-kali lipat. Ini para pemudik punya potensi jadi carrier atau pembawa virus dari daerah yang terpapar corona. Carrier COVID ini bisa jadi nggak punya gejala, belum lagi kalau Anda mengunjungi sanak saudara yang lansia, yang begitu rentan, yang punya resiko besar terpapar COVID-19. Nah, kalau Anda nekat lagi mudik nih, yang kedua, ini pemudik akan menyandang status ODP atau orang dalam pemantauan. Dan ini wajib untuk melakukan karantina selama 14 hari. Jadi sama aja dong ya, pulang ke kampung halaman niatnya mau berjumpa dengan keluarga, malah harus dikarantina oleh pemerintah daerah selama 14 hari lamanya. Berikutnya yang juga sebetulnya ini masuk akal banget deh. Fasilitas kesehatan di daerah, ini satu hal yang juga dipertanyakan oleh IDI. IDI bertanya apakah fasilitas kesehatannya mumpuni, tapi ternyata diragukan oleh IDI kalau fasilitas kesehatan di daerah tujuan ini dianggap tidak selengkap di kota alias minim ya. Jadi sulit rasanya untuk melakukan penanganan cepat atas pasien terpapar COVID-19. Nah, berikutnya, gimana kemudian mengatasi rasa rindu akan kampung halaman? Ini dia. Mudik zaman now, video call aja. Kenapa video call? Sekarang teknologi canggih, ada Zoom, ada apa lagi? Ada WhatsApp call, ada mungkin bisa Anda bertukar video TikTok dengan keluarga, interaksi dengan sesama sekarang bisa tertolong dengan teknologi ya. Lagi pula silaturahmi dalam suasana bencana ini bukannya membawa sukacita, tapi justru membawa maut bagi orang-orang tersayang di kampung halaman Anda. Jadi kalau Anda mencintai keluarga di kampung halaman, yuk kita tunda dulu niat mudik untuk waktu mendatang.